Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita masuk dalam materi kita dalam pembelajaran yang ke-7. Hari ini kita akan membahas tentang pengampunan Allah. Ya, pada pagi hari ini khusus kita akan belajar tentang satu tokoh yang terkenal dalam cerita Alkitab. Tentu kalian pasti mengetahui siapa orang tersebut, yaitu Nabi Yunus. Kalian bisa buka buku paket kalian di halaman yang ke-27. Kalian melihat di situ di bagian yang B ada cerita tentang Nabi Yunus. Kita akan melihat tentang pengampunan Allah terhadap bangsa yang jahat. Nah, pada hari ini khususnya kita akan melihat tentang Nabi Yunus. Jadi pada masa itu di kota tersebut, kota yang sangat besar, yaitu kotanya adalah bernama Niniwe. Jadi penduduk Niniwe pada saat itu adalah orang-orang yang jahat, orang yang suka melakukan kejahatan. Jadi bangsa Niniwe atau orang yang tinggal dalam kota Niniwe adalah orang-orang yang suka melakukan kejahatan, orang yang suka melukai hati Tuhan. Jadi Allah melihat betapa jahatnya mereka. Lalu Allah berfirman kepada seorang nabi yang bernama Yunus. Kata Allah kepada Yunus, "Pergilah ke Niniwe, tegurlah orang-orang jahat itu." Jadi Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk menegur orang-orang jahat itu supaya tidak lagi hidup dalam kejahatan. Nah, di sini kita melihat tetapi Yunus tidak mau pergi. Di sana ada sebuah kapal yang besar yang siap berlayar. Yunus seorang diri membayar ongkos dan naik ke kapal itu. Jadi Yunus nggak mau pergi ke Niniwe. Dia malah pergi menaiki kapal, dia bayar sendiri ongkosnya, dan dia pergi ke suatu tempat, dia melarikan diri. Nah, segera mereka berlayar di laut yang luas biru itu. Jadi mereka bukan menuju ke Niniwe. Jadi artinya Yunus kabur dari panggilan Allah. Namun mereka pergi ke arah yang berlawanan. Nah, di sini Yunus masuk ke dalam kapal dan membaringkan dirinya hingga tertidur. Setelah beberapa lama angin mulai bertiup dan awan besar menutupi langit, badai yang dahsyat melanda. Makin lama angin makin bertiup keras, ombak bertambah besar dan kapal terombang-ambing di laut. Lalu semua orang di kapal itu ketakutan. Mereka takut sekali kalau kapal itu akan tenggelam. Mereka mulai berdoa kepada ilah-ilah mereka, artinya berdoa kepada Tuhan mereka secara masing-masing. Tapi ilah mereka tidak dapat menolong mereka. Mereka semakin ketakutan, mereka semakin mengkhawatirkan karena mereka takut akan tenggelam dan keadaan semakin buruk dan kacau. Semua tidak terkendali. Nah, orang-orang menemukan Yunus tertidur dan mereka membangunkannya. Kata mereka kepadanya, "Bangunlah dan berdoalah kepada Allahmu, kita akan tenggelam." Mereka berkata satu sama lain, "Pasti ada yang telah berbuat dosa. Itu sebabnya Allah mengirim badai." Jadi mereka bertanya kepada Yunus, "Siapakah engkau? Engkau pergi kemana?" Lalu Yunus memberitahu bahwa mereka ia melarikan diri dari Allah. "Saya melarikan diri dari Allah. Saya tidak pergi ke Niniwe." Katanya, "Badai itu datang karena aku. Allah menyuruhku ke Niniwe, tetapi aku tidak melakukannya." Nah, di sini kita melihat setelah itu orang-orang itu bertanya, "Apa yang dapat kami lakukan untuk menghentikan badai itu?" Jawab Yunus, "Lemparkanlah aku ke laut supaya badai itu reda." Akhirnya di sini kita melihat bahwa Yunus dilemparkan ke laut. Semula orang-orang tidak mau melakukannya, namun akhirnya mereka melemparkan Yunus ke dalam laut yang dilanda badai itu, dan badai pun surut. Ketika Yunus dibuang ke laut, badai pun menjadi surut. Nah, Yunus turun ke dalam air dan menduga akan tenggelam. Lalu Allah mengirim ikan yang besar. Ikan besar itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan Yunus. Maka Yunus tidak tenggelam di dalam laut tersebut, dan dia masuk dalam perut ikan dan dia berdoa Allah kepada Allah. Dia berbicara kepada Allah. Allah berbicara kepada Yunus. Terus Allah menyuruh Yunus pergi ke Niniwe. Dan Yunus menyadari kesalahannya. Kamu harus beritahu orang di sana bahwa orang di sana itu harus menyesali dosa-dosa, supaya mereka tidak lagi melakukan kejahatan, melainkan mereka berpaling dari dosa. Nah, aku akan membinasakan kota itu dalam 40 hari. Aku, artinya Tuhan, akan membinasakan
kota tersebut dalam 40 hari kalau mereka tidak bertobat kepadaku. Nah, akhirnya Yunus pergi ke Niniwe dan memberi pengajaran kepada bangsa itu. Yunus berkata kepada mereka, dalam 40 hari Tuhan akan membinasakan kota ini. Ketika orang-orang mendengar Yunus berkhotbah, mereka ketakutan. Bahkan raja pun ketakutan. Raja menyuruh semua orang untuk menggenakan kain kabung dan duduk di atas abu. Itulah cara mereka menunjukkan penyesalannya. Mereka tidak makan dan minum, mereka berpuasa, mereka berdoa kepada Allah dan mengaku menyesal atas dosa-dosa mereka. Nah, setelah Yunus memberikan pengajaran di seluruh kota dan bukit di sana, ia menyaksikan kota itu dihancurkan Allah. Ia membuat sebatang pohon anggur yang indah melewati kepada Yunus dan menaunginya. Ini perbuatan Tuhan. Nah, Allah mendengar orang-orang Niniwe bertobat. Allah mendengar orang-orang Niniwe berdoa. Akhirnya di sini Allah melihat penyesalan mereka. Dan Allah tidak jadi membinasakan kota itu. Yang semula Allah mau menghancurkan kota itu, yang semulanya Allah mau membinasakan orang-orang yang ada di Niniwe, tetapi karena mereka bertobat, mereka berdoa kepada Allah, mereka tidak jadi dihukum. Yunus marah melihat Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Niniwe, tetapi di sini Yunus tidak layak untuk marah kepada Tuhan. Maunya Yunus adalah Yunus mau melihat bangsa itu dihancurkan. Yunus mau melihat bangsa itu ditunggang-balikan. Yunus mau melihat bangsa itu dibinasakan karena kejahatannya. Tapi di sini tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Karena mereka bertobat kepada Allah. Karena mereka menyesali dosa-dosa mereka. Karena mereka sudah mengakui atas kesalahan mereka. Akhirnya pengampunan yang datang dari Allah pun datang kepada mereka. Dan akhirnya mereka tidak jadi dibinasakan. Karena mereka bertobat dan mereka sudah meminta ampun kepada Allah. Allah kita adalah Allah yang setia dan adil, dan Dia Maha Pengampun. Kalau kita mau mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni yang bagi kita. Terima kasih anak-anak. Kiranya kalian mendengar penjelasan pada pagi hari ini tentang pengampunan Allah kepada bangsa Niniwe. Melalui cerita Nabi Yunus ini, kiranya kita melihat bahwa begitu besar kasih Allah. Kalau kita mau bertobat, Tuhan akan mengampuni kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.